Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Rizvianita dari kelas AK 201. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro. Adapun materi yang akan saya bawakan adalah Tiongkok's Economic Outlook, kondisi perekonomian Tiongkok di era pasca Zero Covid tahun 2022. Materi yang akan saya sampaikan ada 9 hal. Yang pertama yaitu sekilas singkat mengenai kondisi ekonomi makro Tiongkok di tahun 2022 secara umum. Yang kedua terkait PDB Tiongkok, di mana PDB adalah indikator utama ukuran dan kekuatan perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Yang ketiga, indikator ekonomi utama yang terdiri dari industri, retail, services, agriculture, fixed asset, dan lain-lain. Yang keempat, terkait ekspor dan impor. Ekspor merupakan penopang utama PDB bagi Tiongkok. Yang kelima, terkait konsumsi, di mana konsumsi di Tiongkok kembali mengalami tekanan pada tahun 2022 akibat COVID-19. Yang keenam, terkait aktivitas industri, yang terdiri dari industri besi, baja, minyak bumi pengolahan, dan pembuatan vaksin. Yang ketujuh, terkait investasi aset tetap, di mana mengalami peningkatan di tahun 2022. Yang kedelapan, terkait indeks manajer pembelian atau PMI yang terus-menerus menurun di triwulan 4 tahun 2022. Yang kesembilan, yaitu terkait penjualan retail, di mana total penjualan retail barang konsumsi turun sekitar 0,2% menjadi 44 triliun yuan. Baik, kita mulai dengan sekilas singkat. Pada tahun 2022, varian Omikron dari wabah COVID-19 mulai meluas dan lebih menular. Tiongkok akhirnya menerapkan lockdown di banyak kota. Meski penyebaran virus dapat dibendung dan kebijakan zero COVID-19 diberlakukan, nyatanya pembatasan COVID-19 diperkirakan telah mengurangi output GDP Tiongkok sekitar 4% sampai 5% dari tingkat trennya. Akhirnya, pada tahun 2022, Tiongkok menghadapi kondisi ekonomi yang luar biasa. Setelah pertumbuhan yang kuat sebesar 4,8% di triwulan 1, perekonomian Tiongkok hanya tumbuh sebesar 0,4% di triwulan 2. Perekonomian menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada triwulan 3 dengan pertumbuhan mencapai 3,9%. Namun, indikator aktivitas ekonomi di bidang manufaktur dan jasa menunjukkan prospek yang pesimis pada triwulan 4. Selanjutnya, masuk ke materi yang kedua terkait PDB Tiongkok. Perbandingan PDB berbagai negara. Selama berabad-abad, China dan India masing-masing menyumbang 1/4 sampai 1/3 PDB global. Sebagian disebabkan karena jumlah penduduk mereka yang sangat besar. Hal ini berubah tiba-tiba pada abad 19 ketika industrialisasi berkembang pesat di Amerika Serikat dan Eropa. Akhir tahun 1970-an, China melakukan reformasi berbagai pasar dan membuka diri terhadap dunia luar, yang membantu memulai dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi mereka. Saat ini, kontribusi China terhadap PDB global mencapai lebih dari 18%. Jika disesuaikan dengan perbedaan harga, maka China yang terbesar dibanding negara manapun. Dapat dilihat dari grafik sebelah kanan tentang share of global GDP since 1500. Terlihat bahwa pada 1500 sampai 1800 PDB China ini mendominasi di kancah global. Namun mulai tahun 1900-an, PDB China mulai tersaingi oleh Amerika dan juga Eropa atau USA. Namun mulai terjadi perbaikan di tahun 2000-an. Adapun metode pengukuran PDB ini ada dua, yaitu nominal dan purchasing power parity atau PPP. Metode untuk mengukur dan membandingkan PDB dapat mengubah hasil secara signifikan. Metode yang sering digunakan adalah PDB nominal dan Purchasing Power Parity atau PPP. Pada tahun 2022, PDB nominal Tiongkok terbesar kedua setelah Amerika Serikat. PDB PPP Tiongkok jauh lebih besar dibandingkan Amerika Serikat. Dapat terlihat dari grafik di atas ya bahwa
Jika berdasarkan nominal, maka PDB US itu lebih unggul dibandingkan China atau Tiongkok. Namun jika PDB diukur dengan metode PPP, maka PDB China jauh lebih unggul dibanding Amerika Serikat. Selanjutnya, Freedom Score merupakan ukuran untuk menilai hak-hak politik dan kebebasan sipil di seluruh dunia. Pada tahun 2022, Tiongkok menerima skor kebebasan sebesar 9, salah satu yang terendah di dunia yang berarti tidak bebas. Sedangkan Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Inggris memiliki skor lebih dari 80 yang berarti bebas. Hal ini sesuai dengan bentuk negara Tiongkok yang bersifat otoriter atau negara yang secara signifikan membatasi kebebasan individu. Selanjutnya, terkait distribusi PDB, pada awal tahun 2022, perekonomian relatif stabil dan pada bulan Maret, pemerintah China menetapkan target pertumbuhan PDB yang ambisius yaitu sekitar 5,5%. Pertumbuhan PDB Q1 meningkat menjadi 4,8% year on year. Namun, net ekspor dan konsumsi terus melambat. Pada Maret 2022, banyak kota berjuang menghadapi wabah COVID-19 terburuk sehingga dilakukan lockdown. Akibatnya, PDB melambat menjadi hanya 0,4% pada Q2. Wabah besar di pabrik-pabrik menyebabkan masalah pada rantai pasok. Selanjutnya, pada Q3, lockdown dicabut sehingga PDB meningkat menjadi 3,9% year on year. Pada Q4, PDB menurun kembali menjadi 2,9%. PDB Tiongkok secara tahunan tumbuh 3% hingga mencapai 121,02 triliun yuan atau lebih dari 18 triliun dolar AS. Terlihat pada grafik sebelah kiri bahwa PDB tahun 2021 ini jauh lebih besar dibanding 2022, di mana 2021 sekitar 8,4%, sedangkan pada 2022 secara year on year hanya 3%. Beberapa hal tertekan akibat COVID, yaitu seperti net ekspor yang mempengaruhi PDB China. Ada juga konsumsi per kapita yang turun drastis di tahun 2022 dari Q1 sampai Q3. Pada tahun 2022, output industri primer, sekunder, dan tersier masing-masing sebesar 8,8, 48,32, dan juga 63,87 triliun yuan. Tingkat pertumbuhannya adalah sekitar 4,1%, 3,8%, dan 2,3% year on year. Lebih spesifiknya, industri primer memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3%, industri sekunder sebesar 1,4%, dan industri tersier sebesar 1,3%. Pada tahun 2022, di tengah puncak pandemi, meskipun konsumsi terpukul, namun pengeluaran konsumsi akhir melebihi 60 triliun, menyumbang 32,8% terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga meningkatkan PDB sebesar 1 poin persentase. Selanjutnya terkait persebaran PDB di Provinsi Tiongkok. Tiongkok masih menganggap dirinya sebagai negara berkembang dan mencari keuntungan di organisasi-organisasi internasional. Pembangunan di Tiongkok tidak merata. Banyak provinsi di pesisir lebih kaya dibanding wilayah pedalaman dan barat. Pada tahun 2022, wilayah terkaya di Tiongkok adalah Beijing, dengan PDB per kapita sekitar 28.300 dolar, setara dengan banyak negara maju yang berpendapatan tinggi. Sedangkan provinsi termiskin di Tiongkok memiliki PDB per kapita kurang dari 6.700 dolar, yang kira-kira sama dengan PDB Libya. Berdasarkan survei, rata-rata tingkat pengangguran pada Q3 adalah 0,4%, lebih rendah dibanding pada triwulan 2. Terkait pengangguran, berdasarkan survei, rata-rata tingkat pengangguran pada Q3 adalah 0,4% lebih rendah dibandingkan pada Q2.
Angka tersebut kemudian naik pada kuartal keempat menjadi 5,7% pada bulan November. Angka kerja usia 16-24 tahun suram, namun secara bertahap terjadi perbaikan. Melalui kebijakan yang mendukung, tingkat pengangguran secara bertahap turun menjadi 16,7% pada Desember atau 3,2% lebih rendah dibanding bulan Juli. Angka pengangguran kaum muda akan tetap tinggi karena jumlah lulusan perguruan tinggi mencapai 11,58 juta orang pada tahun 2023. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu terkait indikator ekonomi utama tahun 2022. Pembangunan ekonomi Tiongkok sebagian besar didorong oleh luasnya sektor industri yang mencakup manufaktur, konstruksi, pertambangan, dan juga utilitas. Pada tahun 2022, output industri yang bernilai tambah menyumbang hampir 40% PDB Tiongkok, lebih dari 2 kali lipat PDB AS yang hanya 18%. Sedangkan sektor jasa di Tiongkok hanya menyumbang 58% PDB, jauh lebih kecil dibanding AS, yaitu 78%, dan negara maju lainnya. Adapun indikator-indikator di samping mengikuti arah yang sama dengan PDB. Pertumbuhan yang melambat namun stabil di Q1, diikuti penurunan mendadak di Q2, dan sedikit pemulihan di Q3 dan sebagian di Q4. Data konsumsi, retail, dan investasi pada bulan Oktober dan November menunjukkan bahwa wabah COVID-19 pada paruh 2 tahun ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Tiongkok. Dari tabel sebelah kanan dapat kita lihat tabel yang bersumber dari CSIS China Power Project World Bank. Terlihat breakdown dari GDP berbagai sektor di tahun 2022. Di mana China, yaitu sekitar 53% GDP disumbang dari services, 40% disumbang dari industri, dan juga 7% disumbang dari agriculture. Selanjutnya masuk ke materi keempat terkait impor dan ekspor. Hasil industri dan manufaktur Tiongkok yang sangat besar telah membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di Tiongkok. Namun, hal ini membuat Tiongkok bergantung pada ekspor. Para pengambil kebijakan ekonomi berharap dapat mengalihkan Tiongkok ke perekonomian yang lebih banyak didorong oleh konsumsi domestik. Pada krisis keuangan global tahun 2009, anjloknya permintaan global menyebabkan Tiongkok mengalami penurunan yang tajam pada porsi pertumbuhan PDB dari sisi ekspor neto. Selama pandemi COVID-19, langkah-langkah stimulus pemerintah yang besar di AS dan Eropa meningkatkan permintaan ekspor Tiongkok. Oleh karena itu, 20% pertumbuhan Tiongkok tahun 2020 berasal dari ekspor tingkat tertinggi sejak 1977. Meskipun lingkungan internasional rumit, nyatanya ekspor bersih tumbuh pesat. Pada tahun 2022, ekspor bersih barang dan jasa berkontribusi sebesar 17,1% terhadap pertumbuhan ekonomi dan 0,5 poin persentase terhadap pertumbuhan PDB. Namun pada triwulan keempat, karena kontraksi permintaan eksternal, ekspor neto barang dan jasa menyeret PDB turun sebesar 1,2%. Pada tahun 2022, permintaan global yang lesu akibat pencabutan pembatasan COVID-19 sehingga menurunkan permintaan ekspor Tiongkok. Masih terkait impor dan ekspor. Total impor dan ekspor meningkat sebesar 7,7% year on year menjadi 42,07 triliun yuan pada tahun 2022. Lebih spesifik, ekspor meningkat sekitar 7,7% menjadi 23,97 triliun, sedangkan impor meningkat sebesar 4,3% menjadi 18,1 triliun yuan. Surplus perdagangan meningkat 53,7% menjadi 5,86 triliun yuan. Pada tahun 2022, impor dan ekspor e-commerce lintas batas mencapai 2,11 triliun yuan atau naik 9,8%. Berdasarkan produk, pada tahun 2022, impor dan ekspor produk mekanik dan listrik mencapai 20,66 triliun yuan
naik 2,5%, menyumbang 49,1% terhadap perdagangan luar negeri Tiongkok. Berikut tabel neraca perdagangan kuartalan. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu terkait konsumsi. Modal pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang banyak mengekspor memberikan lebih sedikit ruang pertumbuhan oleh konsumsi. Pada tahun 2022, konsumsi hanya menyumbang 53% terhadap PDB Tiongkok, sedangkan di AS dan Inggris berada di atas 80%. Konsumsi menurun signifikan pada akhir 2021 dan terus melambat sepanjang 2022. Konsumsi per kapita menjadi 5,7 year on year pada Q1, 0,8% pada Q2, dan pulih menjadi 1,5% di Q3. Retail sektor paling terpukul di 2022. Penjualan retail year on year turun 11,1% year on year di bulan April. Setelah dibuka lockdown, toko-toko pulih ke pertumbuhan 5,4% year on year di bulan Agustus. Namun, lockdown November menjadikan penjualan retail tumbuh negatif, turun 5,8% dibanding tahun lalu. Menstimulus konsumsi merupakan salah satu tujuan pemerintah Tiongkok tahun 2022, meski belum ada langkah khusus yang dilakukan. Terlihat dari grafik di sebelah kiri atas, persentase konsumsi terhadap GDP Cina ini paling rendah dibandingkan negara-negara di dunia, negara maju di dunia seperti UK, US, France, Jepang, India, dan juga Jerman. Persentase konsumsi terhadap GDP di Cina hanya sekitar 53%. Sedangkan konsumsi tertinggi penyumbang GDP di dunia ada di UK, yaitu di UK dan US, yaitu sekitar 83%. Selanjutnya, pengeluaran konsumsi per kapita dan laju pertumbuhan pada tahun 2022. Sebagian besar pengeluaran itu dilakukan terhadap pakaian, di mana angkanya sekitar 30% atau 7.481. Selanjutnya diikuti oleh yang perumahan sekitar 5.882 dan juga ada juga pengeluaran lainnya seperti makanan, tembakau, minuman keras, kebutuhan dan layanan sehari-hari, transport dan komunikasi, pendidikan, budaya dan hiburan, perawatan medis, dan juga yang lainnya. Materi yang keenam yaitu terkait aktivitas industri. Pada tahun 2022, pertumbuhan nilai tambah industri untuk perusahaan dengan ukuran yang ditentukan naik sebesar 3,6% secara real, setelah dikurangi faktor harga. Pada bulan Desember, nilai tambah industri naik 1,3% year on year, meningkat 0,06% month on month. Secara triwulan, pada tahun 2022, nilai tambah industri tumbuh masing-masing sebesar 6,5%, 0,7%, 4,8%, dan 2,7%. Pertumbuhannya sebesar 5,3%, 3,9%, dan 6,3% year on year di bulan Maret, Juni, dan masing-masing bulan September. Pada tahun 2022, total keuntungan perusahaan industri di atas ukurannya ditentukan adalah 8,4 triliun yuan, turun 4% year on year. Di antaranya yaitu besi dan baja, minyak bumi, pengolahan, dan pembuatan vaksin yang mengalami penurunan keuntungan yang besar dan berkontribusi terhadap penurunan total keuntungan. Materi yang ketujuh yaitu terkait investasi aset tetap. Total investasi aset tetap mencapai 57,21 triliun yuan pada tahun 2022, meningkat 5,1% year on year. Dari Oktober-Desember, investasi aset tetap mengalami kenaikan bulanan sebesar 5,8%, 5,3%, dan 5,1%. Berdasarkan kepemilikan, investasi swasta mencapai 31,01 triliun yuan pada tahun 2022, meningkat 0,9%. Sebaliknya, investasi BUMN Tiongkok naik sebesar 10,1%. Investasi aset tetap dari perusahaan milik Hong Kong SAR, Macau SAR, dan Taiwan hanya meningkat sebesar 0,2% pada tahun 2022. Investasi tetap
perusahaan milik asing terus menurun sebesar 4,7%. Investasi aset tetap industri primer, sekunder, dan tersier meningkat masing-masing 0,2%, 10,3%, dan 3% pada tahun 2022, menjadi sekitar 1,43, 18,4, dan 37,38 triliun yuan. Berdasarkan industri, di sektor industri sekunder, sektor industri naik 10,3%. Pada tahun 2022, investasi pada pertambangan meningkat sebesar 4,5%, sedangkan investasi pada produk dan penyediaan listrik, gas, dan air meningkat sebesar 19,3%. Selanjutnya masih bagian dari aset tetap, yaitu tingkat pertumbuhan real estate. Mengingat industri real estate sangat erat kaitannya dengan berbagai kegiatan perekonomian, penurunan investasi real estate yang cukup besar berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Menurut Biro Statistik Nasional Cina, real estate dan industri terkait menyumbang sekitar 13-14% dari total output perekonomian di Tiongkok. Pada tahun 2022, nilai tambah industri real estate turun 5,1% year on year, dipengaruhi oleh penurunan pasar real estate, penurunan 10% dalam real estate investasi pembangunan, menurunkan investasi aset tetap sebesar 2,7 poin persentase. Investasi aset tetap swasta tumbuh sebesar 0,9% dengan perlambatan yang disebabkan oleh penurunan industri. Investasi swasta menyumbang sekitar 80% dari real estate investasi. Selanjutnya, materi ke-8 yaitu Indeks Manajer Pembelian atau PMI. Indeks Manajer Pembelian Tiongkok untuk sektor manufaktur terus menurun di triwulan keempat. 49,2%, 48,0%, dan 47,0% dari bulan Oktober hingga Desember. Pada bulan Desember, angka ini turun 1 poin persentase month on month yang menunjukkan bahwa lingkungan bisnis dari industri manufaktur kembali menurun. Pada bulan Desember, 5 subindeks yang membentuk PMI manufaktur semuanya berada di bawah level kritis 50%, yaitu indeks produksi sebesar 44,6%, turun 3,2 poin persentase month on month yang mengindikasikan penurunan produksi manufaktur. Indeks pesanan baru yaitu sebesar 43,9%, turun 2,5 poin persentase month on month, sehingga mengurangi permintaan di pasar manufaktur. Indeks persediaan bahan baku sebesar 47,1% yang naik 0,4 poin persentase month on month yang menunjukkan penurunan stok bahan baku utama di sektor manufaktur yang menyempit. Indeks ketenaga kerjaan juga berada pada level 44,8%, turun 2,6 poin persentase month on month, menunjukkan penurunan pekerjaan oleh perusahaan manufaktur. Indeks waktu pengiriman pemasok adalah 40,1% yang turun 6,6 poin persentase month on month, yang menunjukkan bahwa pemasok bahan manufaktur membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan pengiriman. Penurunan yang relatif tajam pada subindeks PMI merupakan cerminan dari sulitnya lingkungan bisnis tersebut yang dihadapi industri manufaktur akibat tindakan pengendalian COVID-19 pada tahun 2022. Materi yang terakhir yaitu terkait penjualan retail. Total penjualan eceran barang konsumsi turun 0,2% year on year menjadi 43,97 triliun yuan pada tahun 2022. Penjualan retail barang konsumsi mencapai 4,05 triliun yuan pada bulan Desember, yang turun 1,8% year on year. Pada Q4, COVID-19 terus berdampak pada pasar konsumen, dengan total penjualan retail barang konsumsi turun 2,7% year on year. Pendapatan nominal per kapita yang dapat dibelanjakan ini terjadi kenaikan menjadi 36,883 yuan pada tahun 2022, yang meningkat sekitar 3,9% year on year. Setelah dikurangi faktor harga, tingkat pertumbuhan real adalah sekitar 1,9 year on year.
Terlihat penjualan retail ini terus menurun sampai dengan tahun 2022, puncaknya yaitu ada di Q1 2021 sekitar 33,9%, sampai di Q4 2022 itu minus 0,2%. Ya, begitulah dampak COVID-19 ternyata juga berdampak buruk pada perekonomian Cina, di mana kita tahu COVID-19 kasus pertama ada di sana. Baik, kesimpulan dari presentasi saya kali ini yaitu perekonomian Tiongkok mengalami pasang surut pada tahun 2022 akibat varian Omicron COVID-19. PDB tahun 2022 hanya meningkat sebesar 3% dan berada di bawah ekspektasi yang telah ditetapkan, yaitu 5,5%. Total penjualan retail barang konsumsi turun 0,2% menjadi 44 triliun yuan. Nilai tambah industri tumbuh 3,6% pada tahun 2022. Total investasi aset tetap mengalami peningkatan 5,1% atau setara 57 triliun yuan. Namun secara keseluruhan, dari presentase yang saya sampaikan terlihat bahwa kondisi ekonomi Tiongkok sangat tertekan, di mana PDB-nya itu turun drastis hanya sekitar 3% di tahun 2022. Ternyata memang COVID-19 memberikan dampak yang buruk bagi perekonomian dunia pada umumnya dan Tiongkok pada khususnya. Adapun daftar pustaka dari materi yang saya sampaikan yaitu ada ditulis oleh Zhao Gebin dari PwC tentang China Economic Quarterly Q4 2022, yaitu PwC China di China yang dibuat tahun 2023. Ada juga yaitu yang dibuat oleh Center for Strategic and International Students atau CSIS tentang Unpacking China's GDP yang saya akses pada 23 Juni 2024. Ada juga yang ditulis oleh Huang Xiao terkait China's Economic Outlook in the Post-Zero COVID Era yang saya akses pada 23 Juni 2024. Ada juga yang ditulis oleh Hulk Renzi tentang China's Economic in 2022, a tumultuous year ending with an optimistic outlook yang saya akses pada tanggal 30 Juni 2022. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.